Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan kami berdua tengah berbincang dengan Excellency Hajrianto Tohari, orang yang sangat lama di Lebanon. Selama 6 tahun di Lebanon. 6 tahun. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau orang Lebanon itu, Excellency menghabiskan waktu berkumpul, kayak ngobrol, itu kebiasaannya kayak apa sih? Oh, orang Lebanon itu adalah orang-orang yang sangat senang duduk-duduk, ngobrol, ngopi, kafe-kafe. ngobrol. Jadi dalam keadaan perang, itu tempat-tempat yang selalu penuh sepanjang waktu, itu adalah kafe-kafe. Walaupun perang. Walaupun perang. Perang aja ya. Yang kedua, konser musik. Oh, jadi meskipun perang itu konser musik di outdoor yang penontonnya itu ribuan, bahkan seringkali bukan belasan ribu, puluhan ribu, itu berlangsung biasa saja. Soalnya kalau gambaran dari jauh, Lebanon itu kayak negara terjepit begitu. Iya kan? Betul. Ya. Iya. Jadi memang hobi duduk-duduk di kafe, dan kalau melihat itu sepertinya Beirut dan sekitarnya itu tidak dalam keadaan krisis. Krisis politik maupun krisis ekonomi, karena kafe, restoran, konser musik, mal-mal, dan lebih daripada itu mobil-mobil yang berkeliaran di jalan itu ada mobil-mobil mewah yang Wisata masih aman di situ. wisata masih ramai sekali. Ini saya kok jadi tergelitik begini, Excellency. Anda kan bicara soal konser, Anda juga sering menyaksikan pertunjukan di sana, ya kan? Itu kan hasil dari sebuah bangsa yang peradabannya sangat tinggi, berarti kan? Ya. Artinya kalau bangsa yang peradabannya sangat tinggi, ya perang-perang aja, kita ngopi-ngopi aja gitu. Atau ini karena yang berperang ini Israel presisi nembaknya. Gitu. Iya. Nah, gimana itu? Mungkin karena ya bangsa Lebanon ini memiliki apa ya, antropologi perang yang unik. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, betapa jika satu tempat itu mendapatkan serangan Israel, itu tempat sebelahnya ya berjalan seperti biasa saja, dan kegiatan kembali normal. Seperti yang saya sampaikan tadi, jarang sekali ada misalnya pembatalan sebuah agenda seni dan agenda publik lainnya yang dihentikan karena terjadi perang. Sekarang kan mereka itu sudah sangat berpengalaman dengan perang, dan mau gimana lagi, sudah tidak lagi bisa stres karena perang. Tapi nantam di sana, nah ini kan tidak berubah kan? Artinya kebiasaan sebagai orang Indonesia, kemudian jadi orang Lebanon gitu, yang udah menerima perang sebagai sebuah ya, akhirnya kita terpengaruh juga. Tadinya kan ketika mulai terjadi serangan-serangan itu, kan kita juga melakukan program evakuasi warga negara Indonesia. Saya pun juga sempat ikut evakuasi sebentar gitu kan. Tapi bagi orang Lebanon agak lucu kali ya. Nggak apa-apa kok ini, kira-kira gitu loh, katakan nggak apa-apa kok ini. Karena mungkin mereka tahu yang dicari itu Hezbollah yang ada di Lebanon. Ya, saya rasa lebih karena faktor tersebut. Perlu diketahui bahwa bahkan militer Lebanon saja tidak terlibat secara langsung dalam peperangan tersebut, sehingga sasaran Israel itu betul-betul dialamatkan ke Hizbullah dengan sebuah serangan yang luar biasa, boleh dikatakan luar biasa brutal ya. Saya katakan brutal itu misalnya serangan terhadap sekjen Hizbullah itu di markas besarnya di Dahiyeh itu, Hasan Nasrullah, Sayyid Hasan Nasrullah yang sekjen itu sedang berada di kantornya yang berada di lantai 2 ke bawah. Bawah tanah. Jadi gedung itu ada lantai ke atas, lalu ke bawah, yang dilapisi dengan benteng besi sangat tebal. Itu di lantai 1, dan lantai 2 besi lagi sangat tebal. Dan itu dibom oleh Israel, bisa hancur itu, dan kemudian menewaskan sekjen Hizbullah itu dengan 83 bom dari F-35 yang berhenti di langit menunggu kedatangan dia itu. 83 bom, satu bom itu 1 ton. Wow.
Jadi menurut analisis itu setelah bom ke-53 itu baru jebol. Sudah Sisinya itu loh. Ya betul itu sekali ya, luar biasa, dan kemudian menewaskan Sekjen Hizbullah beserta beberapa pimpinan Hizbullah. Dan baru dimakamkan pada bulan Januari kemarin kan? Iya. Ya, upacara pemakaman secara resmi di stadion. Iya. Kata-kata brutal Anda tadi, Excellency, sebenarnya menggelitik kita, Bang Don, untuk bagaimana mengundang dunia internasional. Iya, sebetulnya pendekatan multilateral terhadap hubungan atau perang antara Israel dan Palestina ini untuk diakhiri itu seperti apa sebetulnya? Ya, sebetulnya sebagian besar negara-negara di dunia ini, termasuk di dalamnya negara-negara Arab dan negara-negara Islam, itu mengharapkan menginginkan penyelesaian Palestina-Israel itu dengan pendekatan multilateral. Ya. Dan juga dengan demikian melalui lembaga-lembaga multilateral seperti PBB itu. Dan kemudian didukung oleh lembaga-lembaga multilateral yang lain seperti Liga Arab, non-blok, dan sebagainya. Tetapi kan pada kenyataannya justru pendekatan unilateral yang lebih menonjol. Dalam hal ini adalah pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Amerika. Karena memang selama ini langkah-langkah untuk mewujudkan perdamaian Timur Tengah, khususnya Palestina, Israel, dan negara-negara sekelilingnya yang katanya ditujukan ke arah itu, tapi ibarat makan bubur dimulai dari pinggir ya. Didamaikan dulu Mesir dengan Israel dengan Camp David, kemudian dengan Jordania tahun 95, dan terakhir dengan Abraham Accord ya. mendamaikan, menormalisasi hubungan Palestina dan Emirat Arab, Bahrain dan Emirat Arab, Maroko dan Emirat Arab, kemudian Maroko dan Israel, dan terakhir Sudan, Israel, dan diberitakan juga akan disusul negara-negara yang lain. Itu kan selalu klausul pertamanya adalah dengan normalisasi hubungan dengan Israel tersebut, ini akan akan dapat mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Meskipun fakta historisnya tidak sama sekali tidak menuju ke situ. Proposal perdamaian Amerika ternyata tidak menimbulkan perbaikan seinci pun. Palestina Israel. Mesir sudah, tapi tetap saja kondisi seperti itu. Jordan sudah, tambah dengan Abraham Accord, 4 negara, sudah menyusul 6. Negara besar Timur Tengah, Turki sudah lama kan itu menormalisasi hubungan terhadap Israel. Tetapi tidak ada seinci pun, bahkan kalau bisa dikatakan secara lebih objektif lagi, cita-cita untuk mendirikan negara Palestina ini kan makin menjauh, makin menjauh itu. Dan tidak bisa diklaim bahwa pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Amerika mendekatkan ke situ. Maka satu-satunya harapan besar sekarang ini adalah negara-negara Barat. Sekarang Spanyol sudah mulai mengambil posisi frontal, menyusul Irlandia, dan kemudian Irlandia yang pertama. Dan sekarang politisi-politisi di Eropa itu mulai banyak yang sangat vokal, mulai banyak vokal. Jika itu terus berlangsung dan berkembang, dan aksi-aksi di negara-negara Barat, apalagi di Amerika, yang Presiden Trump sekarang sudah sangat keras, bahkan mencabut visa mereka yang melakukan aksi-aksi anti-Israel, pro-Palestina, itu banyak yang visa-visa dicabut, karena saya rasa kegerahan soal itu. Kalau itu terus berkembang dan terus membesar, saya rasa konstruksi eksistensi Israel itu juga akan keropos, itu akan runtuh, karena memang eksistensi Israel itu ditopang oleh negara-negara Barat, terutama negara-negara Barat yang dulu
menjadi negara-negara kolonialis karena ini merupakan warisan dari kolonialisme. Sehingga kalau terjadi perubahan di sana, sehingga pengakuan dan legitimasi Israel itu juga akan semakin keropos, dan itu yang memang kemudian pendekatan multilateral itu yang sangat penting. Pak Dubes tidak melihat ada misalnya ini ada urusan atau ada hal kemanusiaan yang mestinya bisa membuat duduk. Saya rasa salah satu faktor merebaknya dukungan kepada bangsa Palestina dan kecaman kepada Israel di negara-negara barat itu salah satu aspeknya adalah kemanusiaan. Betapa banyak profesor-profesor perempuan yang usianya sudah begitu sepuh, senior, itu ikut turun di jalan-jalan, bahkan seringkali menghadapi penanganan polisi yang juga istimewa. Aparat keamanan di barat ketika menghadapi demo-demo Palestina, pro-Palestina ini juga seringkali represif, tidak seperti negara demokrasi. Barat tidak seperti negara demokrasi barat yang kita kenal selama ini. Yang kalau menangani demonstrasi itu begitu humanis, begitu betul-betul mengarah kepada menciptakan kondisi yang tertib, di aksi-aksi yang tertib. Sekarang juga sudah sangat brutal kalau menghadapi. Udah kayak ngadepin orang perang ya. Oke, baik. Kita tidak terasa ya, kita harus rehat lagi nih. Tapi kita masih punya satu segmen lagi dengan Excellency ya, yang menarik sekali diskusi kita soal Timur Tengah dan perdamaian di Timur Tengah. Tapi pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program Downcast, segera kembali sesaat lagi.